Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Azrila Mafazatul Audina dari kelas 11-12 nomor presensi 8. Kali ini saya akan menceritakan atau menjelaskan cerita sejarah yang sangat menarik, yaitu tentang imperialisme Jepang dan juga modernisasi tentang restorasi Meiji yang ada di Jepang dan juga kependudukan Jepang di Indonesia. Sangat menarik. Nah, imperialisme Jepang atau modernisasi ini sering disebut dengan kejadian restorasi Meiji. Nah, ini terjadi pada tahun 1800-an, di mana pada saat itu Jepang sedang dipimpin oleh kepemimpinan yang dinamai dengan shogun. Shogun yang memimpin pada saat itu adalah Shogun Tokugawa. Shogun Tokugawa merupakan orang yang berprinsip untuk mengisolasi Jepang, atau Jepang ini dipaksa untuk menutup diri agar tidak mempunyai kontak atau delegasi hubungan ke negara-negara luar. Dan juga shogun ini melakukan hal tersebut karena dia ini memiliki ketakutan karena ketika Jepang ini ada suatu budaya yang masuk atau terkontaminasi, shogun ini takut jika nanti tahtanya akan bisa berpengaruh atau bisa dilengsarkan. Itu contohnya itu ada seperti revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini kan dia sangat berdampak besar atau berdampak sangat signifikan kepada negara-negara di sebelah-sebelahnya, yang membuat dampaknya itu sangat berkelanjutan bagi dunia. Nah, shogun juga takut hal tersebut terjadi ke negaranya dan dampaknya akan langsung ke dirinya sendiri. Nah, kemudian karena adanya prinsip yang seperti itu atau kebijakan dari Shogun Tokugawa yang mengisolasi Jepang, akhirnya kan dampaknya bagi negara Jepang itu, negara Jepang menjadi terhambat untuk menjadi maju atau modern dari segi bidang teknologi maupun militer maupun sektor lainnya. Nah, karena semakin lama Jepang mengalami keadaan yang seperti itu, warga-warga atau rakyat Jepang pun akhirnya menyadari, karena kan mereka bisa melihat ya bahwa di negara-negara Eropa, negara-negara tetangganya itu tuh sudah mengalami modernisasi yang sangat baik atau sangat maju istilahnya. Teknologi mereka sudah sangat canggih dan juga banyak mengalami perubahan. Dampaknya bagi negara Jepang, mereka mengalami keterbelakangan dan akhirnya para masyarakat Jepang kan akhirnya menyadari bahwa ini semua sudah membuat mereka itu mengalami kerugian atau mengalami keterlambatan untuk bisa maju seperti negara-negara di Eropa atau negara-negara di sebelahnya. Dan akhirnya mereka pun menyadarinya, dan ada salah satu tokoh yang sangat penting untuk modernisasi di Jepang ini yang bernama Meiji. Sedikit latar belakang tentang Meiji, dia adalah anak dari seorang kapten atau politikus yang sangat dipandang di negeri Jepang. Ayahnya sangat dipandang karena beliau adalah seorang politikus. Nah, Meiji tumbuh di latar belakang keluarganya yang memiliki pandangan-pandangan tentang politik yang sangat baik, dan akhirnya Meiji pun tertarik untuk mempelajarinya. Dia juga sudah ditanamkan nilai-nilai politik di dalam dirinya sejak dari kecil, dan pada suatu saat dia akhirnya terangkat menjadi kaisar pada umurnya yang berusia 14 tahun. Nah, kemudian dia menyadari bahwa di bawah kepemimpinan Shogun Tokugawa ini, Jepang mengalami kemunduran yang sangat signifikan dan akhirnya mengalami keterburukan kan. Nah, akhirnya dia menjalankan untuk restorasi, yaitu yang dinamai restorasi Meiji. Di dalam restorasi Meiji ini, Jepang itu berubah sangat pesat. Meiji ini sangat mempunyai ambisi untuk bisa merubah Jepang menjadi lebih modern seperti negara-negara di Eropa ataupun negara-negara di sebelah-sebelahnya atau negara tetangga-tetangganya nih. Nah, modernisasi yang dilakukan yaitu sangat pesat dengan membuka Jepang menjadi ekstrovert, tidak introvert lagi, dan mengalami suatu teknologi yang sangat
baik ini majunya, seperti dari segi militer, teknologi. Dari militer itu mereka bisa membuat kapal-kapal atau memperkuat tentara-tentara, dan yang bisa untuk memperkuat Jepang itu tersendiri. Nah, kan pada saat masa itu kan lagi gentar-gentarnya nih Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Jepang menyadari bahwa event tersebut itu adalah event yang besar dan juga bisa dimanfaatkan oleh negara Jepang untuk bisa mengangkat negara Jepang dari keterpurukan menjadi lebih dikenal oleh dari berbagai negara-negara. Nah, Meiji pun menyadarinya bahwa Jepang harus mengikuti event ini agar Jepang ini bisa dipandang oleh mata negara-negara lain, agar nantinya Jepang itu bisa mempunyai nama yang besar dan dikenal sebagai negara yang besar. Karena dia merasa modernisasi di Jepang ini sudah cukup membaik dan tidak kalah kuat untuk bisa diadukan oleh kekuatan-kekuatan di Eropa, dan memang terbukti benar bahwa Jepang ini adalah salah satu negara di Asia yang pada saat itu sudah mengalami teknologi yang sangat pesat dan kuat. Dan akhirnya Jepang pun mengikuti Perang Dunia Pertama. Latar belakangnya itu juga tidak jauh dari yang saya katakan tadi, agar Jepang itu memiliki nama atau dikenal sebagai negara yang kuat, tidak terpuruk lagi. Dan akhirnya dia pun bergabung ke blok sekutu untuk bisa memenangkan pertandingan atau Perang Dunia Pertama tersebut. Nah, Jepang memilih ke blok sekutu juga sudah mempertimbangkan dengan matang-matang nih. Dia sudah melihat bagaimana sekutu ini bisa berperang dengan baik melawan dari blok sentral. Nah, akhirnya tidak perlu lama-lama ya, karena memang sudah terlihat bahwa sekutu ini sangat powerful dan kuat. Akhirnya Jepang pun sekutu pun memenangkan pertandingan tersebut, dan Jepang pun terkena kan. Akhirnya itu dengan kemenangan sekutu, Jepang pun ikut merasakan enaknya, dan dia pun akhirnya memang dipandang sebagai negara yang kuat, walaupun pada faktanya Jepang itu tidak mengikuti pertarungan atau peperangan Perang Dunia Pertama itu langsung terjun ke lokasi, karena dia itu nyatanya hanya untuk mengirimkan bantuan, tapi tidak untuk langsung terjun ke lokasi Perang Dunia Pertama tersebut. Tetapi alhasil karena memang sudah menang, dan Jepang pun akhirnya mendapatkan keuntungan dengan nama yang besar untuk negaranya. Kemudian karena restorasi Meiji ini dianggap berhasil, para warga Jepang pun memang sangat setuju dengan hal yang dilakukan oleh Kaisar Meiji tersebut. Oke, baik, selanjutnya kita beralih ke bab yang kedua, subbab yang kedua, yaitu kependudukan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia itu memang memiliki beberapa faktor. Nah, yang seperti saya katakan tadi ya, bahwa Jepang ini ikut ke event besar yaitu Perang Dunia Pertama, dan dia memang kan saat ketika negara ingin melakukan terjun ke suatu event yang besar, itu pasti modalnya juga besar. Nah, Jepang pun membutuhkan modal untuk bisa bergabung ke Perang Dunia Pertama ini. Salah satu cara yang dilakukan Jepang yaitu menginflasi ke arah Asia yang berada dekat dengannya, yaitu Indonesia yang terpilih lah. Nah, kenapa Indonesia? Karena Jepang melihat bahwa di Kalimantan itu ada suatu sumber daya minyak yang sangat berguna bagi persenjataannya untuk melancarkan aksi perang di Dunia Pertama, untuk membantu. Nah, akhirnya mereka para tentara-tentara dari Jepang ini atau para warga dari Jepang ini menginflasi ke arah Indonesia. Yang pertamanya langsung ke arah Kalimantan untuk bisa mengambil sumber daya minyaknya. Tetapi Jepang ini kan pintar ya, dia pintar untuk mengambil hati dari masyarakat Indonesia. Nah, Jepang ini kan pintar mengambil hati rakyat Indonesia. Jadi dia itu
datang ke Indonesia dengan embel-embel yang sangat menarik perhatian Indonesia, tidak seperti Belanda. Karena kan sebelum Jepang kita itu di Indonesia sudah dijajah oleh Belanda ya. Jadi banyaklah masyarakat Indonesia yang sudah trust issue atau tidak percaya lagi. Tetapi Jepang ini berhasil untuk menarik simpatinya dengan berkomunikasi kepada tokoh-tokoh yang sudah ada di Indonesia, terus juga mendapat simpati politik yang baik dengan simpati atau pandangan yang baik lah dari politik-politik yang tokoh-tokoh politik yang berada di Indonesia. Akhirnya Jepang bisa melancarkan dengan baik niatnya, walaupun niatnya jahat tetapi tertutup dengan sisi baiknya itu. Dan akhirnya pun Jepang bisa berhasil masuk ke Indonesia dan melancarkan aksinya untuk kerja-kerja event-event yang menguntungkan sebenarnya untuk pihak Jepangnya. Seperti yang saya bisa ambil contoh yaitu kerja Romusa. Ini adalah kerja paksa yang dilancarkan oleh para pihak dari Jepang untuk Indonesia, untuk warga masyarakat Indonesia, seperti pembangunan infrastruktur yang hanya dimanfaatkan sebenarnya oleh rakyat, oleh pihak Jepang, tapi malah merugikan bagi bangsa Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya ceritakan tentang sejarah dari modernisasi restorasi Meiji dan juga kependudukan Jepang dan juga kependudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.